Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Bella Permatasari dari kelas 2 PK3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Gunawan dengan NIM 96/1969. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ayu dari kelas 2 PK3 dengan NIM 96/2019-070. PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk merupakan perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang didirikan pada tanggal 10 November 1990 dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi industri dokumen bisnis terpadu yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini tercatat pada tahun 2002. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam bahan percetakan. JTPE memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Kantor pusat JTPE beralamat di Jalan Raya Betro nomor 21, Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana dengan menerbitkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2002. Produk-produk yang dihasilkan JTPE meliputi dokumen security seperti Visa dan Mastercard, kartu ATM, hologram, kartu tol, cek, bilet giro, dokumen negara, bilet deposito, polis asuransi, KTP, dan lain-lain. Dan non-dokumen security seperti invoice, rekening koran, voucher, billing statement, dan lain-lain. Berikut laba persaham perusahaan JTPE dan perusahaan pesaing. Yang pertama, JTPE pada tahun 2010 sebesar 42,71, tahun 2011 sebesar 45,04, tahun 2012 sebesar 24,77, tahun 2013 sebesar 23,79, tahun 2014 sebesar 31,44, tahun 2015 sebesar 36,65, tahun 2016 sebesar 45,34, tahun 2017 sebesar 45,27, tahun 2018 sebesar 65,53, dan tahun 2019 sebesar 98,10. Dan yang kedua, MNCN pada tahun 2010 sebesar 54, pada tahun 2011 sebesar 80, tahun 2012 sebesar 119, tahun 2013 sebesar 112,37, tahun 2014 sebesar 125,15, tahun 2015 sebesar 84,85, tahun 2016 sebesar 98,54, tahun 2017 sebesar 104,16, tahun 2018 sebesar 106,69, tahun 2019 sebesar 156,32. Dan yang ketiga ada MFMI, tahun 2010 sebesar 50,09, tahun 2011 sebesar 48,71, tahun 2012 sebesar 43,11, tahun 2013 sebesar 42,34, tahun 2014 sebesar 55,09, tahun 2015 sebesar 87,99, tahun 2016 sebesar 112,07, tahun 2017 sebesar 134,43, tahun 2018 sebesar 134,62, tahun 2019 sebesar 102,32. Berdasarkan analisis diskon cash flow, harga wajar perusahaan JTPE dan perusahaan pesaingnya adalah yang pertama JTPE sebesar 2014,08, yang kedua MNCN sebesar 4.717,59, dan yang ketiga MFMI sebesar 3.470,87. Berdasarkan analisis diskon cash flow, MOS atau margin of safety perusahaan JTPE dan perusahaan pesaing adalah yang pertama JTPE dengan price tahun 2020 sebesar 885 dengan harga wajar sebesar 2014,08, MOS-nya sebesar 56%. Dan yang kedua, MNCN
dengan price tahun 2020 sebesar 830 dengan harga wajar 4.717,59, MUS-nya sebesar 82%. Yang ketiga, MFMI dengan price tahun 2020 sebesar 900 dengan harga wajar 3.470,87, MUS-nya sebesar 74%. JTPE memiliki kinerja yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio keuangan perusahaan di mana debt equity rasio perusahaan ini di bawah 1 kali, yaitu sebesar 0,71 kali. Berarti dapat dikatakan perusahaan ini cukup baik karena debt equity rasionya di bawah 1 kali. Asetnya mencapai 1,24 triliun. Liability-nya sebesar 494,15 miliar. Ini artinya selisih antara aset dan liabilitas sangat jauh. Dan MUS JTPE lebih dari 35%, yaitu 56%, yang artinya perusahaan ini under value. Berikut ini adalah deskripsi singkat dari perusahaan-perusahaan pesaing yang bergerak dalam sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Yang pertama ada Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN. Adalah perusahaan yang bergerak di industri media konten dan media berbasis iklan, terutama penyiaran saluran televisi. Perusahaan melalui anak perusahaannya mengoperasikan saluran televisi free to air atau FTA seperti RCTI, MNC TV, dan Global TV, serta saluran televisi yang disiarkan di televisi berbayar. Perusahaan juga bergerak dalam bisnis lain, terdiri dari radio, media cetak dan media online, manajemen talenta, dan rumah produksi. Berikut rasio-rasio keuangan dari perusahaan MNCN. Debt equity rasionya sebesar 0,32 kali, asetnya sebesar 18,44 triliun, liability-nya sebesar 4,46 triliun, dan MUS-nya sebesar 82%. Dan yang kedua ada Multifiling Mitra Indonesia Tbk atau MFMI, adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa pengelolaan dokumen. Perusahaan menyediakan solusi total dalam pengelolaan dokumen, termasuk menyortir dan menyimpan informasi ke media yang dipilih, seperti kertas, film, digital, elektronik, dan lain-lain. Layanannya adalah manajemen dokumen elektronik, manajemen rekaman, manajemen dokumen berharga, dan pengelolaan fasilitas. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta. Berikut rasio-rasio keuangan dari perusahaan MFMI. Debt equity rasionya sebesar 1,5 kali, asetnya sebesar 377,18 miliar, liability-nya sebesar 227,14 miliar, dan MUS-nya sebesar 74%. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.